Tiga, dua, satu, buka bukumu, kita bertemu di T Edu. Salam jumpa kawan-kawan sekalian, ketemu lagi dalam podcast T Education. Sebelumnya masih dalam suasana Idul Fitri, kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala hal. Mungkin ada isi dari podcast ini yang menyinggung atau tidak berkenan terhadap kawan-kawan sekalian. Kami mohon maaf untuk itu. Semua di luar kesengajaan kami dalam membuat konten ini. Nah, teman-teman sekalian, hampir 4 bulan podcast Edu vakum ya karena ada satu dan lain hal, ada pemilu kemarin ya, nggak ada hubungannya sebetulnya, cuman saat pemilu semua fokus teman-teman sekalian, semua fokus warga Indonesia terfokus pada permasalahan pemilu. Kemudian beberapa saat yang lalu sudah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi tentang hasil sengketa pemilu. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 ya, bukan nomor yang lain, nomor 78 garing PU garing 12 garing 2023, bukan tentang sengketa hasil pemilu teman-teman sekalian, tapi putusan Mahkamah Konstitusi tentang perkara lain yang kemarin sempat ramai di awal-awal tahun 2024, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang. Ada 3 yang diuji kemarin, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 146, Undang-Undang KUH Pidana, dan yang terakhir Undang-Undang ITE, teman-teman sekalian. Nah, apa yang akan dibahas tentang itu akan dibahas dalam podcast kali ini. Tapi sebelum itu teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mensubscribe channel ini. Dan bagi yang belum mensubscribe channel ini, kami mohon agar berkenan meluangkan sedikit waktunya untuk mensubscribe channel ini supaya kita bisa berjumpa dalam tema-tema yang lainnya. Baik teman-teman sekalian, 4 bulan ya kita tidak mengisi podcast. Agak canggung juga memulai dari awal lagi ya, sehingga agak belepotan. Kami mohon maaf untuk itu teman-teman sekalian. Hari ini kita membahas materi terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan tentang sengketa pemilu sekali lagi ya, tapi tentang hal lain yang juga krusial kemarin dibahas, yaitu salah satunya terkait dengan kasus sebelumnya, kasus Haris Azhar ya. Saudara mungkin tahu yang mengikuti perkaranya, Fatihah dan Haris Azhar yang kemarin sempat ramai karena melibatkan salah satu petinggi di Republik ini dan diputus bebas dalam 2 perkara tersebut. Dan kemudian hampir bersamaan juga perkara itu diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, bukan perkaranya ya, tapi menggugat tentang pasal yang didakwakan kepada Haris Azhar dan Fatihah. Apa yang diajukan gugatannya? Yaitu terkait dengan pencemaran nama baik, itu yang pertama. Yang kedua, pencemaran nama baik juga melalui media ITE, dan yang ketiga terkait dengan penyebaran berita bohong atau hoax teman-teman sekalian. Nah, seringkali yang muncul di media sosial yaitu setelah putusan MK ini diterbitkan, nomor 78 diterbitkan, seringkali yang muncul adalah informasi terkait dengan apakah pasal tentang pencemaran nama baik ini dihapus ya. Ada banyak informasi yang misleading, yang sesat seperti itu yang menyatakan bahwa pencemaran nama baik ini pasalnya dihapus, sehingga orang akan dengan gampang nantinya akan bisa melakukan perbuatan penistaan atau pencemaran nama baik atau menyerang martabat manusia atau menyerang martabat orang lain. Nanti akan kita bahas apakah pasal tersebut memang dihapus oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentang berita hoax, penyebaran berita bohong. Apakah pasal tentang penyebaran berita bohong yang tertuang dalam pasal 14 dan 15 Undang-Undang 146 ini dihapus? Nanti akan kita bahas dalam putusan MK ini. Dan yang ketiga itu tentang penyebaran konten yang berisi tentang penyemaran nama baik atau penistaan melalui media teknologi informasi atau media sosial. Apakah ini juga dihapus teman-teman sekalian ya? Ada 3 pokok pembahasan ini yang akan kita bahas dalam podcast kali ini. Yang pertama terlebih dahulu terkait dengan pasal tentang pencemaran nama baik. Ya, kita tahu bahwa ada pasal 310 KUH Pidana dan pasal 311 KUH Pidana. Ini pasal yang saling berkaitan ini. 310 tentang menuduhkan ya, menuduhkan perbuatan tertentu, tidak apa namanya, tidak diatur dengan jelas ya, perbuatan apa yang dimaksudkan itu, tapi perbuatan ini dapat dianggap menjatuhkan martabat orang yang dituduhkan. Perbuatan ini belum tentu perbuatan pidana ya, belum tentu, tapi perbuatan ini dianggap sebagai sesuatu negatif di masyarakat, sehingga kalau orang ini
diserang martabatnya dengan cara dituduhkan melakukan perbuatan tertentu. Nah, ini yang dianggap sebagai pencemaran nama baik. Ini 310. Pasangannya biasanya 311 tentang perbuatan fitnah. Nah, nuduhnya ini sudah dilakukan, perbuatan tertentu sudah dilakukan, ya. Tapi kalau ternyata yang menuduhkan ini tidak mampu membuktikan isi tuduhannya, maka dia kena 311 tentang fitnah. Tapi kalau seandainya tuduhannya ini benar, misalnya menuduh orang melakukan pencurian misalnya. Orang ini mencuri atau ini loh pencuri. Ternyata yang dituduhkan ini nggak benar. Nah, jatuhnya adalah fitnah, teman-teman sekalian. 311, laster. Tapi kalau seandainya yang dituduhkan ini benar, dia terbukti mencuri, tapi ini disampaikan di muka umum ya, atau diketahui oleh umum secara ramai. Dengan maksud dia dituduhkan itu supaya orang lain ini tahu ya. Bentuknya ini adalah pencemaran nama baik 310 KUH pidana. Nah, pertanyaannya, apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 ini, pasal tentang penistaan atau pencemaran nama baik ini dihapuskan? Ya, ternyata tidak. Jadi jangan sampai keliru teman-teman sekalian, yang dikabulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya sebagian. Ada yang mencabut, ada yang mengubah redaksinya. Artinya pasal 310 ini ada dua ayat, ayat 1, ayat 2. Ayat satunya memang tidak menyebutkan tentang menuduhkan perbuatan tertentu, ya, menyerang kehormatan. Barang siapa menyerang kehormatan dengan menuduhkan perbuatan tertentu bentuknya. Nah, dengan maksud supaya diketahui oleh umum. Nah, menuduhkan perbuatan tertentu ini tidak jelas bentuknya, apakah melalui lisan ataukah melalui tulisan. Kalau dalam ayat 2-nya menyebutkan secara jelas, secara tertulis. Nah, maka oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini disempurnakan redaksinya, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum kalau bunyinya 310 ayat 1 ini dituliskan secara lisan. Jadi kalau menuduhkan secara lisan ya, menuduhkan orang lain ya melakukan perbuatan tertentu di mana perbuatan itu adalah yang bisa menjatuhkan martabat orang yang dituduhkan secara lisan dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Jangan keliru. Jadi maksud pasal 310 ini tidak di muka umum. Tapi walaupun tidak di muka umum, tapi dengan maksud supaya dia menuduhkan ini diketahui oleh umum, teman-teman sekalian. Dalam rumah misalnya, tapi ada 2 atau 3 orang bentuknya. Dia menyampaikan, dia mencuri, ada 2 atau 3 orang yang mendengar itu pun mengenai pasal tentang 310 ini. Dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Tidak, maksudnya tidak secara dilakukan tidak di muka umum gitu ya, tapi dengan maksud supaya diketahui oleh umum 310 ini. Ya, sehingga konsekuensi dari pasal putusan tentang Mahkamah Konstitusi 78 ini tidak mencabut pasal pencemaran nama baik, tapi memperbaiki redaksinya. 310 tetap berlaku sepanjang ayat satunya dimaknai dilakukan secara lisan. Yang ayat 2-nya dimaknai secara tertulis. Kemudian di dalam pasal 311-nya karena nggak dimaksudkan di dalam gugatan para pemohon dalam Mahkamah Konstitusi, maka tidak dibahas. Artinya pasal 311 tentang fitnah masih tetap berlaku, teman-teman sekalian ya. Itu yang pertama, tentang pencemaran nama baik masih berlaku pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang penyebaran berita bohong atau hoax. Nah, selama ini ada 2 pasal yang menghantui masyarakat ya. Pasal 14, pasal 15. Pasal 14 ini ada ayat 1, ada ayat 2, kemudian pasal 15. Nah, pasal 14 ini kurang lebih ya, intinya adalah seseorang yang menyebarkan berita yang diketahui berita itu bohong. Ya, jadi seseorang yang menyebarkan berita ya, berita yang dia sendiri tahu bahwa berita ini adalah berita tidak benar isinya, kemudian dia juga sadar bahwa kalau berita ini saya sampaikan, maka masyarakat ini akan muncul keonaran atau kerusuhan di masyarakat ya, maka ini kena pasal tentang hoax. Mungkin saudara masih ingat kasusnya HRS ya, Habib Rizik Sihab. Kemudian kasusnya Ratna Sarumpait ya, kemarin sempat membahas tentang ini, yang dia menyampaikan suatu informasi yang dia tahu bahwa informasi ini tidak benar adanya, dan ketika informasi ini disampaikan maka dia tahu mungkin sebagai tujuan dia bahwa berita ini disampaikan tujuannya adalah agar masyarakat ini onar atau ricuh gitu ya dengan berita yang disampaikan. Misalnya menyampaikan bahwa
ini Jawa Timur beberapa saat yang lalu itu kan sering terjadi gempa, 5, 6, 4 sekali di tempat yang sama. Kemudian saya menyampaikan, hasil berita BMKG bahwa hari ini nanti malam akan ada gempa bumi dengan 7 skala Richter dengan skala yang sama. Nah, saya nggak tahu berita ini dari mana dan saya ngarang saja berita ini bohong. Saya sebarkan di media sosial, masyarakat panik, akhirnya panic buying ya, membeli barang-barang untuk mengungsi segala macamnya, akhirnya masyarakat chaos atau rusuh lah intinya. Nah, ini pasal 14 bisa diterapkan. Kemudian pasal 15 ayat 2-nya juga sama bentuknya, menyebarkan berita yang saya bisa menduga kalau ini saya sebarkan mungkin akan terjadi kerusuhan. Ya, ini dapat mengakibatkan kerusuhan bentuknya. Ini juga sama bentuknya, dianggap sebagai menyebarkan hoax, pasal 14-nya. Pasal 15-nya juga nggak jauh berbeda. Hanya saja kebenaran dari berita ini saya juga ragu. Apakah berita yang saya share ini benar adanya, ataukah berita ini juga nggak benar adanya, saya juga nggak tahu benar enggaknya, tapi saya share saja. Sedangkan yang 14-nya saya tahu persis bahwa berita itu nggak benar gitu ya. Nah, ini yang kemudian dianggap sebagai berita bohong, pasal ini dicabut teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ada potensi ketika berita ini benar adanya, kemudian di-share, disampaikan kepada masyarakat, dan masyarakat kemudian jadi panik. Tujuan utamanya bukan membuat panik ya, tapi untuk memberikan informasi, tapi ternyata diterima berbeda sama masyarakat. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan dianggap tidak memenuhi kepastian hukum, dianggap melanggar asasi manusia tentang bagaimana seseorang memperoleh informasi, bagaimana cara seseorang itu akan memberikan informasi, dibatasi oleh negara, sehingga pasal tentang penyebaran berita hoax ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 ini dicabut teman-teman sekalian, atau dianggap tidak berlaku lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang pertama, pasal tentang 310 KUH Pidana tentang pencemaran nama baik ini masih berlaku, walaupun disempurnakan bahasanya, ayat satunya secara lisan, ayat 2 secara tertulis ya. Ini begitu redaksinya. Nah, yang ketiga, dalam perkara ini juga menggugat tentang Undang-Undang ITE. Nah, masalahnya adalah Undang-Undang ITE sudah ada yang baru, sedangkan yang digugat ini adalah Undang-Undang yang tahun 2016. Sedangkan yang sekarang sudah muncul Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga tentang Undang-Undang ITE, sehingga dianggap tidak menjadi bagian atau tidak relevan lagi untuk dibahas. Nah, sehingga ditolaklah gugatan tentang Undang-Undang ITE ini. Sehingga kesimpulannya teman-teman sekalian, dalam pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 ini tahun 2023 yang diajukan oleh Haris Azhar sama Fatihah, tidak semuanya dikabulkan, tapi juga tidak semuanya ditolak gitu. Ada yang diterima, ada yang diperbaiki, ada yang ditolak karena cakupannya memang tidak relevan untuk dibahas. Nah, kalau seandainya mau diajukan lagi gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang digugat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan ITE, ya mari kita tunggu kelanjutannya apakah ini kemudian jadi permasalahan. Nah, nanti podcast berikutnya akan saya bahas juga review Undang-Undang 1 Tahun 2024 tentang perubahan Undang-Undang ITE ini. Apa yang berubah dari Undang-Undang ITE? Pada podcast sebelumnya saya pernah bahas dengan Mas Aris Harinanto ya, akademisi juga di Fakultas Hukum UTM, pakarnya di bidang cyber, membahas tentang perubahan Undang-Undang ITE waktu itu, perubahan keduanya. Nah, apa yang berubah? Dan waktu itu sudah dibahas tentang kalau mau diubah lagi, apanya yang mau diperbaiki, apanya yang mau diubah lagi gitu ya. Nah, ternyata tahun 2024 sudah jelas ada perubahan. Nah, kira-kira mari kita review apa kira-kira perubahannya. Ya, jadi kurang lebih itu teman-teman sekalian pembahasan kita tentang isi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 dalam perkara pencemaran nama baik ini, uji material tentang perkara pasal tentang pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Hasilnya seperti yang telah saya bahas di depan tadi itu. Baik, untuk pemanasan itu dulu teman-teman sekalian. Setelah 4 bulan kita vakum, minggu depan kita bahas lagi tentang materi yang saya bahas hari ini tadi, yaitu tentang review Undang-Undang ITE 2024. Terima kasih teman-teman sekalian atas waktunya. Semoga tetap sehat selalu. Nanti kita ketemu di TE Edu. Salam sehat, saya Effendi. Sampai jumpa.